Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video kali ini. Kebetulan sekarang Ulun sudah berada di salah satu rumah yang juga pernah kita dulu kesini, yaitu rumah salah satu zuriat dari Kesultanan Banjar, dan beliau juga merupakan sejarawan Kesultanan Banjar, yaitu Bapak Gusti Haji Sofwan Hilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Nah, jadi Ulun ada membaca kitab Sabilal Muhtadin, bahwasanya di dalam kitab itu Datuk Kelampayan menyatakan bahwasanya Sidin diminta oleh Sultan. Nah, cuman itu ada kebingungan dan keraguan bagi Ulun kayak gitu. Nah, apakah Tahmidullah, apakah Tahmidillah? Karena secara ilmu nahwu sebenarnya itu dibaca Tahmidullah gitu. Nah, tapi di sejarah itu Tahmidillah. Nah, itu bagaimana kisahnya, sejarahnya itu? Jadi kalau yang meminta masalah kitab Sabilal Muhtadin itu kan jelas Datu Tahmidillah sesuai pemerintahan Sidin waktu Datu datang kan gitu. Kalau Datu Tahmidullah itu kan Kai Sidin. Jadi Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Tahmidullah. Oh, jadi lamunnya Ulun membaca Tahmidullah, ya, berarti itu Kai Sidin lah. Sidin. Oh iya. Jadi Tahmidillah. Jadi Sultan Tahmidillah ini yang menyambut Datu datang. Nah, gitu. Jadi yang bermakam di dalam pagar kan, bergelar penambahan dalam pagar. Jadi Sultan Tahmidillah ini sebelum kitab Sabilal Muhtadin itu diminta oleh Sultan lawan Datu, kan sebelumnya Datu Tahmidillah ini waktu Datu masih di Mekah, Datu Tahmidillah ini sudah meminta lawan guru Datu Kelampayan, minta dikarangkan kitab. Oh, jadi Sultan Tahmidillah ini sebelum minta minta karangan kitab kepada Datu Kelampayan, terlebih dahulu kepada Guru Sidin lah. Jadi masalah bab itu kalau kada salah masalah bab nikah, masalah perkawinan. Jadi itu Batu masih di Mekah. Jadi itu kan bahan pegangan istilahnya Kesultanan Banjar, masalah bab nikah. Jadi rujukan hukum Kesultanan Banjar lah. Iya. Jadi sudah pernah meminta kepada guru dari Datuk Kelampayan lah. Kalau kada salah guru Datu itu yang Mesir itu Sulaiman Kurdi. Itu kan ada dari suratnya, itu kan dari Mesir, bahwa Sultan Banjar bin Sultan Tamjidillah meminta kepada sang guru Datu. Oh, jadi anak Tamjidillah maksudnya. Kada disebutkan Tahmidillahnya kayak itulah. Ada. Oh iya. Itu sejarahnya kan. Jadi kan sebelum Sabilal Muhtadin memang Datu Tahmidillah ini meminta, sudah lawan guru Sidin minta, dan itulah rujukan hukum agama Kesultanan Banjar lah. Waktu itu. Jadi Lun pertegas lagi bahwasanya itu Tahmidillah, bukan Tahmidullah lah. Ya, kalau Tahmidillah itu Pangeran Tahmid. Kalau Kai Sidin, kalau Abbasidun Tamjidillah Pangeran Tamjid. Kalau Kai Sidin itu Tahmidullah itu Pangeran Abdullah. Pangeran Abdullah itu apa, gelar atau apa? Itu ngaran Sidin Pangeran Abdullah. Gelarnya Tahmidullah. Nah, kalau Datu Tamjid anak Sidin kan Datu itu Pangeran Tamjid Tamjidillah. Kalau Belanda kan Tamjidullah. Kita kan Banjar Tamjidillah. Jadi memang sebutan di Kesultanan Banjar, dan kita masyarakat Banjar mengenal dengan Tamjidillah lah. Kalau versi Belanda menyebutnya Tamjidullah lah. Oh iya. Nah, di dalam manakib Sultan Tahmidillah itu ada juga pulang Pangeran Tahmidullah dua jar. Nah, mana pulang orangnya itu? Jadi kalau Tahmidullah dua itu, ini versi kita Pedatuan, itu pegangan kita Yayasan Pangeran Hidayatullah, kita keluarga besar Juriat Datu Hidayatullah di Banjar. Itu kan kita ada di buku Kandal itu mengisahkan sejarah Tahmidullah II lawan Tahmidillah. Jadi beda lagi beda. Jadi kalau zaman pemerintahan Datu Tahmidillah di Matapura, di Banjar itu Tahmidullah II. Nah,
Jadi kalau Tahmidullah II itu beliau itu kan menggantikan Sultan Aminullah, wafat digantikan oleh Sidin. Sultan Aminullah itu siapa? Sultan Aminullah itu kan Abbasin itu Sultan Kuning itu Hamidillah. Jadi Sultan Tahmidullah satunya tuh kan buat satu tuh Tahmidullah satu. Tahmidullah satu tuh kan bisa anak yang jadi sultan jadi dua. Jadi Sultan Kuning atau Hamidillah. Yang kedua Sultan Tamjidillah ading Sidin. Jadi kan Sidin wafat digantikan oleh Tamjidillah. Jadi Datu Tamjidillah ini kan menyerahkan sepertiga kerajaan kepada Datu Aminullah, karena Datu Aminullah ini menantu Sidin juga. Jadi Datu Sultan Aminullah ini dengan Datu Tahmidillah itu beriparan sepupu sekali pulang. Itu artinya jadi kan Datu Aminullah ini diberi wilayah sepertiga kerajaan. Itu di wilayah jadi, mana tuh? Sepertiga kerajaan ini kalau kita tarik dari istilahnya kan dari arah Kota Baru lah. Kota Baru sampai Polehari sampai Banjarmasin, Anjir, arah ke Kalteng itu Datu Aminullah. Wilayah memegang di zaman itu. Jadi kalau untuk kita Martapura seputaran Kabupaten Banjar sampai perhelatan dengan Benua 5 itu kan dipimpin oleh Datu Tahmidillah. Jadi kalau untuk hulu sungai Benua 5, Benua 6 itu kan Pangeran Singasari. Oh, lain lagi lah. Itu ya Adipati Singosari itu kan ipar dari Sultan Tahmidillah juga. Itu kan Sin dari Jawa, cuma kan Sin karena istilahnya tuh orang istilahnya dari Sidin tuh kaki itu orang luar biasa juga kan kawam memimpin daerah di situ kan. Jadi kan memang jurid dari Sunan juga kan Sidin. Jadi kalau Tahmidullah tadi di posisinya di Banjar lah. Jadi kalau Tahmidullah II itu waktu zaman Sultan Tahmidullah I atau Abah Datu Tamjidillah nih, kayak kan dari Datu Tahmidillah. Datu Tahmidullah I itu waktu Sidin memimpin Mangkubuminya tuh dang sanak Sidin. Siapa tuh? Pangeran Mangkudilaga, Mangkubumi ngarannya, Pangeran Mangkubumi. Pangeran jadi sambatnya Mangkudilaga. Jadi Mangkudilaga ini lawan Datu Tahmidullah I bedang sanak. Jadi Datu Sultan Tahmidullah meninggal, Tahmidullah I meninggal, digantikan Sultan Kuning. Mangkubuminya masih Pangeran Mangkudilaga itu. Masih merina masih. Jadi itu digantikan lagi kan Sultan Kuning wafat, meninggal digantikan Datu Tamjidillah. Mangkubuminya masih Pangeran Mangkudilaga. Jadi memerintah Sidin. Nah, jadi terus waktu zaman Datu Tamjidillah memimpin Mangkubumi Marina Sidin ini Mangkudilaga ini memerintah Sidin kan benang sanak Abah Sidin meninggal, digantikan anak Sidin ya Pangeran Wiranata. Pangeran Wiranata. Jadi Pangeran Wiranata ini Mangkubumi posisi. Jadi Pangeran Wiranata ini bergelar ya Sultan Tahmidullah II. Itu setelah Datu Aminullah. Jadi waktu Datu Tamjidillah memegang sultan dan beliau ini kan membagi wilayah sepertiga. Jadi hitungannya 3 bagian Kesultanan Banjar ini kan karena luasnya. Di zaman itu terbagi 3 lah. Jadi Datu Sultan Aminullah sepertiga, Datu Tamjidillah sepertiga. Jadi Datu Adipati Singosari kan sepertiga. Jadi wilayah itu dibagi 3. Jadi waktu itu kan karena Sultan Aminullah ini kan diberi sepertiga kerajaan dari mulai sana kan, makanya kan Sidin bermakam di Pulau Laut. Memang wilayah Sidin dulu namanya. Jadi Sultan Aminullah itu meninggal digantikan Mangkubumi Sidin. Jadi kan di Mangkubumi Sidin ya Pangeran Wiranata atau Tahmidullah II. Jadi kan Tahmidullah II beliau Sidin ini kan menggantikan Abah Sidin memang Mangkubumi. Cuma kan terah Sidin ini lain kan Tahmidullah I itu memerintah Sidin. Jadi menggantikan Tahmidullah I, Tahmidullah II kan artinya kan kehanak anehnya di situ. Jadi kan Tahmidullah II ini
sama lawan Datu Tamjidillah sepupu sekali dong kan, lawan Sultan Kuning sepupu sekali. Jadi waktu dibagi sepertiga kerajaan tuh Sidin ini mendani Datu Aminullah. Jadi wilayah antara Banjarmasin dari Polehari kan sampai Kota Baru, Banjarmasin, Anjer, Kapuas sampai ke arah Kalteng itu kan dipimpin Datu Aminullah didampingi Sultan. Itu belum Sultan kan lagi Pangeran Wiranata kan. Jadi Wiranata atau Abasidin tuh Pangeran Mangku Dilaga Mangku Bumi ya itu namanya. Jadi di sejarah itu Pang gelar Sidin Sultan Sulaiman Saidullah. Oh iya. Nah itu kayak apa pulang kisahnya jadi Sidin itu kan waktu zaman Datu Sultan Aminullah meninggal di Martapura kita Kesultanan Banjar kan waktu itu posisi di Martapura kan Datu Tamjidillah masih kan namanya. Jadi kan ini kan kemanakan Sidin Sultan Aminullah kemanakan kan anak Sidin Datu Aminullah kawin kan jadi masih kemanakan bahkan istilahnya tuh apa yang di hulu sungai kan istilahnya Adipati Singasari kan Minantu Sidin juga kan jadi bari kalau di Martapura kan Datu Tamjidillah ini ada putra mahkota Pangeran Tahmid. Jadi Pangeran Tahmid ini kan dia yang bergelar Tahmidillah. Jadi antara Sultan Tahmidullah II itu waktu Datu Sultan Aminullah meninggal digantikan oleh Sultan Pangeran Wiranata bergelar Sultan Tahmidullah II. Nah, atau Sultan Sulaiman itu ngaran Sidin itu kita kan dari segi ngaran itu kan Sultan Sulaiman Saidillah kan itu kan namanya. Jadi karena Sidin itu mengambil terah itu bukan Abah Sidin, terah memerina. Jadi kan Sultan Tahmidullah I kan memerina Sidin. Jadi Sidin karena di situ lain terah Sidin lalu bergelar Sultan Sulaiman Saidillah. Jadi mengambil terah di atas karena Sidin lurus ke atas. Di Sultan Saidillah lah. Ngambil di Saidillah situ. Situ anunya kan jadi Sultan Tahmidullah itu karena kurang didukung dari istilahnya tuh kita dari tetua sesepuh Banjar karena kan posisi Sidin itu kan waktu Datu Aminullah itu di Pulau Laut. Pusat pemerintahan apa-apa untuk nang sepertiga ini kan jadi kalau Datu Tahmidullah II ini Pangeran Wiranata ini pusat pemerintahan sini di Banjarmasin di Sungai Pangeran. Di Sungai Pangeran tuh istilahnya tuh istana Sidin lah. Jadi kan Sidin ini yang bekerja sama lawan Belanda. Nah Tahmidullah II itu yang bekerja lain Tahmidillah. Jadi Datu Sultan Tamjidillah meninggal digantikan putra mahkota Tahmidillah waktu itu istilahnya kerajaan ini kembar kesultanan kembar dan Sultan Tahmidillah ini yang meminta tadilah karangkan kitab Sabilal Muhtadin. Jadi kalau kita Kesultanan Banjar ini 3 kali kembar waktu zaman Sultan Tahlilillah ini kan oleh Datu Tahmidillah ini kan Datu Tahmidillah bin Tamjidillah bin Tahmidullah I bin Tahlilillah. Jadi Sultan Tahlilillah tuh waktu itu kurang lebih tahun akhir 16-an sampai 17-an tuh kerajaan kembar juga kan. Jadi satu di Martapura Datu Tahlilillah di Banjar Sultan Agung tuh kembar sekali. Sultan Agung tuh dibantu pihak Belanda. Jadi jadi tuh kembar pertama di situ. Jadi Sultan Tahmidillah di Martapura, Tahmidullah II di Banjar tuh kembar yang kedua. Jadi kalau kita tarik ke bawah sama Datu Hidayatullah kan Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Tamjid. Jadi itu kembar yang ketiga. Satu didukung oleh rakyat, pihak Belanda kan, satu di pihak Belanda didukung lah. Cuma kan dan itu 3 kali terjadi. Di residen Belanda di Banjarmasin. Jadi 3 kali lah. 3 kali istilahnya Belanda ini mengadu domba antara keluarga. Iya. Kira-kira adakah catatan sejarah yang kenapa Sultan Tahmidillah ini minta karangkan Sabilal Muhtadin gitu nah? Apakah Sidin tadi minta kepada guru Sidin sebelumnya? Kenapa pulang minta gitu nah kepada Dato Kelampayannya? Jadi kan kalau Datu Tahmidillah itu ada catatan dari Jawa Tengah Prambanan. Jadi Sidin itu kan berguru ya di sana
Jadi kan istilahnya dari kita Banjar ini kada pegangan kitab nang resmi untuk kesultanan kada. Jadi kan istilahnya masih kitab kurang lah istilahnya. Sedangkan kita kan daerah Banjar. Ada aja bisik ulama aja. Ya, jadi Datu Tahmidillah ini kan di masa Sidin ini karena Sidin ini kan didampingi istilahnya ipar-ipar ini luar biasa juga kan orang-orang. Jadi Sidin ini kan memikirkan sekira istilahnya kita Banjar ini bisa pegangan kitab asan anak cucu Sidin gitu kan. Dari Banjar langsung. Kebetulan kan itu pas zaman Datuk Kelampayan. Jadi Sidin waktu Datuk Kelampayan itu di Mekah itu Sidin sudah memikirkan yang istilahnya kita Banjar ini harus ada kitab pegangan Kesultanan Banjar. Makanya Sidin kan Datu Tahmidillah nih dalam surat Sidin itu lawan Mufti Mesir itu kan Datu Sulaiman Qurdi itu bertulisan namanya Sidin meminta kepada guru Datuk Kelampayan minta dikarangan kitab. Cuma itu masih masalah ya perkawinan lah nikah. Jadi kan setelah Datu datang, Datu menyempurnakan kan macam-macam dalam lengkap kitab ya, khusus masalah fikih lah. Iya, sama-sama Sabilal Muhtadin kan. Nah jadi di makam Sultan Tahmidillah itu kan lu tahu informasi dari pihak kita bahwa makam Sultan Tahmidillah itu berada di dalam pagar. Nah tetapi di dalam pagar itu bertuliskan makam Sultan Inayatullah. Itu kayak apa itu yang bujurnya itu? Jadi kan makam itu masalahnya makam itu tertinggal aja masalahnya tuh. Jadi kan itu jelas dalam kitab kita Datu kita Bahari kan namanya. Istilahnya kalau yang lebih lagi kan dan itu lebih jelas yang dibaca orang banyak kan kitab Sajaratu Arsadiyah atau kan karangan Datu Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat kan Datu Sapat itu kan sudah itu ada juga menyatakan bahwa makam kita ini dari Kuin Banjarmasin sampai dalam pagar 6. Jadi kebetulan waktu membangun itu ditinggal sebuting kan daerah lalu Maandak ini barang ya kemah ada penelitian lah. Jadi kan istilahnya tuh yang 3 di Kuin, 1 di Sungai Tabukan, 1 di Sungai Kitano, 1 di dalam pagar. Yang tertinggal ini daerah Sungai Tabukan. Sungai Tabukan ini kan Datu Sultan Musta'in Billah. Di Sungai Kitano kurang lebih jarak ya setengah kilo pada makam Abbasidin Sultan Inayatullah. Jadi Sultan Inayatullah tarik kurang lebih 1,5 kilo lah, 1.500 meter dalam pagar itu Tahmidillah. Jadi jauh kan jaraknya parak hampir 2 kiloan kurang lebih parak 2 kiloan hitungannya. Adakah itu Tahmidillah? Di dalam menakib itu artinya Sidin memang hendak bermakam di situ. Kayak itu nah. Jadi itu memang Sultan Tahmidillah berarti lah karena wasiat Sidin gitu. Jadi Sultan Tahmidillah ini waktu Datu datang Sidin nang menyambut Datu, Sidin memikirkan kayak apa istilahnya kita Kesultanan Banjar ini berkembang dari istilahnya dari pendidikan anunya. Jadi Sidin ini kan waktu itu musyawarah lawan guru-guru Sidin juga kan sih banyak sih guru kan istilahnya guru-guru Sidin ipar-ipar Sidin dari kalangan Syarif Habaib kan dari Prambanan. Jadi Sidin ini kan istilahnya hendak wisi ya kayak spesial ya kayak kita karena kan ada Datuk Kelampayan kan istilah orang yang halifahnya sesaman. Jadi kan waktu itu Sidin mengawinkan Sidin lawan keponakan Sidin ya Ratu Aminah. Ratu Aminah ini anak Pangeran Toha. Pangeran Toha ini ading Sultan Tahmidillah. Jadi wali nikah waktu mengawinkan itu ya Sultan Tahmidillah mengawinkan Datu lawan Ratu Aminah. Jadi bujur ya kan Ratu Aminah bin Pangeran Toha. Jadi kan Datu Tahmidillah ini memang ada juga sih anak Ratu Aminah. Cuma kan dalam kitab-kitab anak cucu Datuk Kelampayan Ratu Aminah bin Pangeran Toha. Artinya kan jelas Ratu Aminah ini bin Pangeran Toha. Jadi kan Pangeran Toha ini ading Datu Tahmidillah. Jadi Sidin ini wali nikahnya. Wali nikah Ratu Aminah lawan Datuk Kelampayan. Nah itu setelah Sidin mengawinkan
Ya kan Datu ini kan dibari tanah, dibari tanah yang tanah dalam pagar, tanah dalam pagar. Jadi kan di samping dalam tanah dalam pagar itu kan ada perwatasan di situ. Perwatasan itu sebelah sana kerajaan kan, di situ kan Datu Anggah Siden kan arah ke sana, arah ke barat lah, ke menuju ke Banjarmasin itu kan ada Datu Siden, Inayatullah ada. Jadi situ perbatasan ada. Jadi Datu ini di ujung tanah, istilahnya di ujung tanah perbatasan lah. Jadi kalau tarik kita arah ke Martapura itu wilayah Datu Kelampaian namanya. Jadi Sidin dulu Datu Tahmidillah ini mengaji lawan Datu Kelampaian sampai akhir umur Sidin. Bahkan Sidin bisa tempat halwat di dalam pagar. Jadi sehabis Sidin mengaji, Sidin berhalwat, Sidin di lampau Sidin lah. Cuma kan mangaran raja kada lampau kira-kira. Ya, mewah lah istilahnya kecil lah. Itu, ya. Itu yang anunya ada sejarahnya gitu nah. Bahkan Sidin kan berwasiat lawan anak cucu Sidin. Itu kan banyak kisah kita turun temurun, baik kita dapat dari anak cucu Juriat Kelampaian bahwa Sidin berwasiat bahwa bilanya Sin habis umur minta ditanam dekat guru Sidin, karena kan Datu masih hidup kan, istilahnya para majelis Sidin lah. Kalau tahu kan Datu bermakamnya ke Kelampaian namanya. Cuma kan Sin berwasiat nanti anak bermakam di tempat Sin halwat Sidin situ. Mungkin Sin ada dapat petunjuk, kita ada tahu kan namanya. Cuma Sin berwasiat. Jadi kan Sin minta tanam di dalam pagar situ, makanya Sin kan diberi gelar penambahan dalam pagar. Jadi penambahan dalam pagar, asal kata dalam pagar tuh kalau zaman Abah Sidin kan ada lagi. Belum lagi lah. Belum, zaman Datu Tamjidillah Abah Sidin tuh kan dalam pagar tuh kan ada dalam pagar lagi kayu. Sebutan dalam ya pagar kayu tangi aja, apalagi kayu Sidin kan Tahmidullah. Itu kan kada di dalam pagar tuh belum lagi. Dalam pagar adanya ini zaman Datu Kelampaian, karena kan istilahnya tanah itu dipagari Datu, baik secara ya luar dalam lah gitu. Kan kesejarahnya kan zaman Datu itu kan memang waktu Datu pulang dari Mekah itu memang di Banjar ini kan kerajaan kembar. Tahun 1772 tuh kerajaan kembar di Martapura Tahmidillah. Di Banjar Tahmidullah II didukung Residen Belanda. Dengan kehadiran Datu Bulik dari Mekah, Datu Syekh Muhammad Arsad ini kan istilahnya tuh Martapura ini istilahnya tuh lebih maju paling karena dengan kedatangan Sidin meningkat semua sektor jadi, lah. Iya dari situ. Jadi kan Datu Tahmidillah ini Sidin istilahnya tuh bantuan banyak banget gitu nah dari si pemecahkan pemikiran apa-apa dengan kehadiran Datu kan Datu itu kan penghulu besar Sidin kan Datu Kelampaian ini kan Syekh Arsad ini diberi gelar penghulu besar. Apa itu maksudnya tuh? Penghulu besar tuh di atas segala-galanya. Jadi penghulu besar ini itu kan jabatan tuh ya kita penasehat yang paling tinggi. Ya kak kita kan kalau presiden iya kalau Bahari kan ada MA mana Pak penasehat presiden yang akan Bahari. Nah Sidin ini sama itu jadi DPR ini di bawah nih. Jadi modelnya mufti, khalifah, itu kode penghulu tuh di bawah dari penghulu besar. Jadi Datu tuh diberi gelar penghulu besar di atas segala-galanya jabatan Sidin itu. Jadi luar biasa karena Sidin ini kan istilahnya khalifah yang luar biasa. Penghormatan kesultanan kepada Syekh Muhammad Arsad Banjari diberilah gelar penghulu besar. Penghulu besar. Itu kan gelar itu yang ada tuh waktu itu zaman Datu Musta'in Billah pernah juga kan. Jadi itu ditarik 200 tahun yang lalu memang ada juga penghulu besar. Penghulu besar itu kan dari Juriat Hatib Dayan ada kan waktu itu penghulu besar juga. Jadi penghulu besar tuh ya ke kita 200 tahun sekali juga. Dari kesultanan ada memberikan gelar itulah. Penghulu besar. Orang yang sangat luar biasa. Itu penghulu besar. Nah jadi ulun tarik kesimpulan lah bahwasanya Sultan yang minta karangkan Sabilal Muhtadin adalah Sultan Tahmidillah. Nah karena apabila Tahmidullah itu adalah Kai Sidin. Atau Tahmidullah itu yang tadilah Tahmidullah II bisa jadi Paman Sidin ya kalau. Jadi yang bujur adalah
Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah. Nah, jadi untuk yang makam tadi yang bertulisan makam Inayatullah itu adalah sebenarnya makam Tahmidillah lah. Jadi gini, kita kan istilahnya dari memang ini kan waktu membangun itu kan sudah tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2003 itu kan membangun itu kan. Jadi kalau untuk ini kan sudah 17 tahunan lah. 17-18 tahunan, jadi kan melekat sudah di situ kan istilahnya nama itu. Nah, cuma kan kalau dari kita sesepuh kita di dalam pagar, ahli-ahli sejarah, bahkan kita yang memegang silsilah sejarah Pedatun, kita tahu aja bahwa itu lain makam Sidin. Tahu kalau kita bukan makam Inayatullah maksudnya lah. Jadi dulu waktu arwah Guru Majihan Bahari Madakan lain. Jadi Abah Irsad kan dulu. Jadi sini ketuaan makam ini lain. Beda lah karena Inayatullah itu di atas daripada Tukang Lampayan. Jadi kalau orang ahli sejarah, orang memegang kitab tuh kan tahu bahwa makam ini ada yang tertinggal. Karena kan ditarik dari Banjar sampai dalam pagar ada 6, nang ada nih 5 aja selama 17 tahun ini kan kemana sih kemana? 17 tahun ini kan istilahnya dari kita istilahnya yang diangkat kita cagar budaya ini kan dalam pagar Sungai Kitano Kuin. Jadi yang di Sungai Tabukan itu tinggal. Wah, kan nggak ada kitab dari kita sejarahnya ada. Jadi gitu menurut kayak sejarah tuh menurut kayak kurang pas lah. Kurang pas. Jadi waktu kita penelitian apa kan jadi alhamdulillah bahkan kita misalnya ada keselamatan waktu itu ada beres alhamdulillah jadi kan sempurna makam Sultan Banjar. Bahkan langsung di hadiahin Fatihah kita berdua selamat alhamdulillah ya Abah Irsad waktu sempurna makam datu kita sungai karena tertinggal sebuting rancu jadinya. Jadi orang kebanyakan memang tuha-tuha tuh memadakan di dalam pagar tuh memang lain Sidin. Lain Inayatullah. Kan nang bergelar penambahan dalam pagar tuh Tahmidillah mun Inayatullah tarik 150 tahun ke atas belum ada dalam pagar. Kan misalnya mulai tahun 2015 waktu itu kan kita sudah melibatkan ahli tim cagar budaya, tim ahli cagar budaya, arkeologi dari istilahnya balai pustaka, budayawan, dari kita keluarga besar kerabat Kesultanan Banjar, juriat Kesultanan Banjar. Jadi kan kita nih alhamdulillah dalam 4 tahun ini kita sudah ada pina hasilnya kan bahwa itu memang makam ya istilahnya tuh apa tertinggal gitu. Nah jadi kan ini kan lurus sudah SK sudah keluar dari dinas tim ahli cagar budaya Kabupaten Banjar, dari provinsi kan ini sudah lurus SK-nya sudah keluar, tinggal pelang aja lagi lah. Pelang belum lawan kan masalahnya kan Covid ini kan SK ini sudah 4 bulan lebih nih sudah keluar tertahan. Jadi masalah palang itu sudah dibuat dari dinas, sudah masalah pembangunan makam yang tertinggal itu sudah SK sudah keluar dari kita provinsi Kabupaten Banjar sudah beres karena masalah lagi dan sudah diteliti dan SK-nya ada tim macam-macamnya alhamdulillah selesai. Jadi kita istilahnya tinggal menunggu membangunnya lagi tinggal memproses insya Allah dalam waktu dekat dibangun ya, alhamdulillah. Itu dari tim dinas pariwisata provinsi dan Kabupaten Banjar itu nong perlu ditambahin itu nah terima kasih banyak kisah-kisah dari pian gitu nah alhamdulillah jadinya ulun tahu yang dahulunya ulun baca Tahmidullah bin Tamjidullah ternyata menurut catatan sejarah Sultan Banjar itu adalah dibaca dengan Tahmidillah karena memang nama Sidin Tahmidillah bin Tamjidillah. Nah jadi mungkin kepada pemirsa yang menonton video ini bahwasanya di dalam kitab Sabilul Muhtadin itu sultan yang dimaksud adalah Sultan Tahmidillah ya dengan kasroh bukan dengan domah karena kalau dibaca dengan Tahmidullah dengan domah maka itu beda lagi orangnya. Jadi sekali lagi itu adalah Tahmidillah. Terima kasih banyak kisah-kisahnya. Mudah-mudahan kisah-kisah atau pembicaraan ini ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah yang ada di bumi Banjar ini. Mohon ampun dan maaf apabila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سألت الله بينا يبلغنا أمانينا سألت الله بينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من Demikianlah sedikit cerita tentang sejarah memintanya Sang Sultan untuk dikarangkan sebuah kitab yang kitab itu diberi nama dengan Kitab Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan pengetahuan tentang sejarah yang ada di bumi tanah Banjar yang kita cintai ini. Salah dan khilaf ulun mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.